Saya masih ingin fokus dalam persoalan legalitas, karena ini adalah alas hak kita berbicara. Sebentar, abang jangan ketawa dulu. Kenapa saya katakan ini sangat penting? Karena dalam kop surat saya ini tidak ada penulisan atau redaksi yang konsisten. Apa? Di depan tidak ada penulisan yang konsisten. Saya terima 3 somasi yang di awal ini dikatakan Presiden Republik Indonesia. Kemudian somasi yang selanjutnya presidennya di belakang. Ini malah menjadi soal. Kenapa? Jadi Anda itu harus bisa membedakan posisi seorang SBY ini dalam kapasitas sebagai seorang kepala negara atau dia sebagai seorang kepala keluarga. Ya, saya tahu, Mas. Bisa saya jelaskan? Itu harus dibedakan. Ya, Sehingga, sebentar. Ini kan mengenai kop surat kan maksudnya kan? Ya, kalau Anda memperbaiki atau merevisi, berarti klien kami disomasi untuk keempat kalinya. Bukan. Bung Vito ya, Bisa. begini ya. Enggak, sebentar. Mohon maaf, Bang. Saya mendukung Anda. Sebentar, Bang. Saya belum pada substansi. Baik. Silakan. Kemudian masalah alamat. Ini lagi saya pertanyakan. Kalau somasi poinnya ini adalah poin hukum, maka alamat ini tidak tepat untuk klien saya. Itu atas itu Anda mau somasi lagi atau mau langsung gugat? Karena persoalan ini saya rasa tidak ada legalitas untuk kemudian dia berdiri sebagai pengacara presiden, maka kita tunggu. Kalau kemudian klien saya ini akan di LP-kan, maka kami sangat siap sekali. Baik, silakan. Saya belum selesai. Sebentar. Ya lagi. terlalu banyak dulu. nanti nggak kebagian semua. Jadi Silakan. begini, mengenai kop surat, kita biasa menangani perkara ya, Dek. Kayak ini, Bang Oto sekarang nih. Bang Oto ini nama timnya apa dia bilang? Apa Bang Oto? Tim Penjaga Demokrasi. Apa nama tim yang dibentuk ini? Kira-kira begitu. Iya kira-kira ada namanya. Kita naming, it's just naming. Itu tapi kekuasaannya ada pada surat kuasa. Itu. Tapi itu ya? kop suratnya menakut-nakuti kata Ya Bang. enggak, Bang Oto enggak takut kok. Buktinya 200 pengacaranya ya kan? Ini Vito ya. Jadi gini. Ini betul-betul. Jadi kalau Dan- memang itu dan dianggap susah, membuat susah saya nanti. Ini pendidikan juga buat masyarakat. Di sini banyak juga sarjana hukum, lawyer ada. Saya yakin dan pasti semua orang tahu lah. Kalau orang mengatakan saya bertindak untuk atas nama Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, itu pasti surat kuasanya adalah untuk sebagai kuasa presiden. Itu poinnya. Nah, kenapa penting sekali buat kami? Dan kenapa ratusan advokat menjadi berontak di sini? Karena merasa bahwa kok presiden menggunakan kekuasaan presidennya untuk mensomasi warga negara. Itu poinnya. Itu dicatat. Kalau ini adalah memang pribadi presiden, dengan senang hati kami mau duduk bersama. Pertanyaan saya Selesai kemudian urusan ini arahnya mau kemana nih? Sebentar lagi pemilu, orang masih ramai-ramai riuh rendah. tahun melihat. politik. Apa yang akan dilakukan ini masih somasi jalan terus? Ya, oh enggak. Dari awal saya ditunjuk enggak pernah memberitahu siapa yang saya somasi. Enggak tahu bagaimana justru Pak Sri Mulyono itu begini-begini ke media. Ini saya bilang kenapa nunjuk-nunjuk? Kita mau berkomunikasi mau baik-baik aja. Pak Fahri duluan ngomong, Pak siapa? Pak Oto, Ya, Pak Rizal. bukan yang Pak Rizal Ramli duluan ngomong di media. Lah kenapa kok jadi gini, begini gitu loh. Jadi arahnya Jadi arahnya mau ngajak ayo baik-baikan deh. Nah, sekarang- saya ngulurkan tangan gitu loh. Sama Pak Palmer saya protes. Amat gitu aja. Kita kan ke media berdua di Metro TV, Pak. Tadinya kan tidak ada orang yang tahu. Di Ya. Metro TV baru orang tahu. Sebelumnya. Jadi saya tidak tahu siapa yang memberitahukan itu. Ya. Tiba-tiba karena Pak Julian Pasa declare, Pak Joko declare bahwa ada somasi-somasi itu, akhirnya orang-orang Ya, mencari. Enggak, ini somasi ini kemudian ditanggapi apa oleh Anda? Ya, saya akan menanggapi. Jangan begini kejadiannya ini ya. Pak Palmer kaget dapat klien besar. Saudara Sri Mulyono kaget disomasi oleh orang besar. Jadi sama-sama salah tingkah ini semua gitu loh. Jangan-jangan begitu. Ya, Karena jadi begini. Tapi yang pasti kan nggak kaget, demokrasi kita tumbuh makin Oh baik. iya, kalau soal itu kan begini, itu kan bukan tugasnya Pak SBY sendiri, ini tugas kita semua. Saya setuju bahwa kita semua menjaga demokrasi, tetapi yang saya ingin katakan adalah Pak SBY itu sekarang harus menegakkan wibawa dari negara hukum. Kita ini dalam hampir semua survei, semua penelitian, semua sikap dari investor di luar negeri mengatakan tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Itulah yang harus dilawan oleh Pak SBY, sebab ketidakpastian itu bisa kena kepada beliau juga. Iya, gitu. kalau itu Dan poinnya bisa kena memang, semua orang gitu. nah Bung Fahri sumbang banyak juga Oh itu iya buat dong, itu. kan Karena makanya saya nakut-nakuti bilang terus kepada soal Pak hukum. SBY Sehingga kan, dari saya nggak investor pernah juga ada takut. masalah pribadi dengan dia, Iya. kenapa saya diserang secara publik. Jadi ini Kalau episodenya mau akan tahu lanjut kan nih. saya bisa kasih pandangan Soal macam-macam. somasi-mensomasi akan lanjut terus nih. Bung, Jadi sebentar. begini nih, Terakhir, Pak Bung, Bung terakhir. Vito, ya. Terakhir. Kalau gitu kita tunggu lanjutannya. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita akan jumpa minggu depan. Kita lihat seperti apa nih kelanjutan dari cerita somasi-mensomasi.
Saya Alvito Dinova Gintings, kita akan saksikan segera Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa.